hormati Bapak Lurah Celilitan, yang saya hormati PLT Kasih Kesra, kemudian petugas dari Puskesmas Kecamatan, juga petugas dari Kecamatan Kelurahan, Bapak Ibu Ketua RT, dan seluruh kader Jumantik di RW 09 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di RT 1 ini dalam kegiatan PSN. Saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dan terima kasih kepada seluruh kader Jumantik di RW 09 yang kami laporkan, Pak Lurah, semangat terus. Nah, ini yang kita idam-idamkan, semoga kegiatan PSN ini tetap berlanjut karena ini menyangkut kesehatan seluruh warga. Karena kalau sehat, aktivitas juga kuat dan negara juga kuat. Yang saya hormati Bu Ori dengan tim dari Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, juga Ibu Delima dari Puskesmas Kelurahan Celilitan. Saya didampingi juga oleh PLT Kasih Kesra dengan staf, juga ada PLKB Kelurahan, Ibu Rosmaida hadir, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua RW 09 dengan para Ketua RT ya, tentunya Pak RT 1, Saibul Hajat ya, yang punya hajat untuk kegiatan PSN, Pak Yoyo yang punya rumah, ini tokoh masyarakat ya Pak ya, tokoh masyarakat, juga Bapak Ibu, Pak De, terima kasih sudah ngasih tempat nih buat kegiatan PSN ya. Mungkin PSN kali ini agak sedikit berbeda ya, karena memang kita akan liput banyak kegiatan yang sudah kita liput melalui podcast Celilitan kita Pak RW. Jadi Celilitan kita itu mengandung kata kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah. Insya Allah semua kegiatan kalau sudah ada kata kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah akan berjalan dengan lancar. Izinkan perkenalkan, nama saya Ori. Saya bertugas di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Saat ini masih memegang program kesehatan jiwa. Nah, mungkin barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar tentang kesehatan jiwa ya. Iya. Saya akan membahas sedikit aja tentang kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa ini sangat penting ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Yaitu untuk menjaga kesehatan psikis kita dan sosial. Jadi yang terlibat di sini dalam kolaborasinya bisa P3S, Satpol PP, dan tenaga kesehatan RT RW, Ibu kader jiwa. Kebetulan di sini ada Bu Neni, kader jiwa kita telah hadir. Nah, di sini ada juga petugas penanggung jawab DBD, namanya Mbak Febri. Ini Mbak Febri, halo Mbak Febri. Nah, ini ada Dokter Koas akan menyampaikan tentang pemeriksaan IFA. Ayo, pemeriksaan IFA. Nah, ada juga Bu Delima dari Puskesmas Kelurahan Cililitan. Halo Bu Delima. Semangat dong Bu Delima. Ya, semangat ya. Hari ini telah banyak yang hadir untuk menyampaikan tentang kesehatan, bukan hanya jiwa, tetapi ada juga tentang kesehatan pemeriksaan IFA, ada juga tentang masalah DBD. Barangkali yang itu aja saya sampaikan, tidak berlama-lama, kita lanjut ke Mbak Febri. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini ya Pak ya, dalam rangka monitoring kegiatan PSN. Alhamdulillahnya untuk kasus DBD minggu kemarin kecepatan IR atau insiden rate tertinggi itu ada di Kelurahan Cawang. Kelurahan Cawang. Iya, alhamdulillahnya untuk Kelurahan Celilitan Pak Lurah dari terakhir fogging itu dilakukan di bulan April. Jadi sampai saat ini sampai bulan November tidak pernah ada fogging di Kelurahan Celilitan. Kita tepuk tangan. Alhamdulillah, tentunya ini juga berkat dukungan dari Pak Lurah beserta dengan kerja keras ya ibu-ibu kader Jumantik juga. Kemudian juga terkait dengan DBD mau mengingatkan kepada ibu-ibu kader juga ya.
Jadi karena kan sekarang ini udah masuk bulan November, curah hujan juga mulai tinggi ya Bu ya, apalagi cuaca juga gak menentu. Minta tolong digiatkan lagi Bu PSN-nya, karena pengendalian DBD ini yang paling efektif adalah dengan melakukan PSN. Itu simple, sederhana, tapi bermakna gitu ya Bu ya, berpengaruh besar. Jadi digiatkan lagi, khususnya ini biasanya kalau jentik itu sekarang ditemukannya itu lebih sering di luar rumah dibanding di dalam rumah. Jadi digiatkan lagi ya Bapak Ibu Kader untuk pemeriksaan jentik di luar rumah. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya dokter muda dari Puskesmas Keramat Jati ya. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin sebelumnya, kalau misalnya sekarang di Puskesmas Keramat Jati ini lagi ada festival kesehatan. Salah satunya ini adalah periksa untuk IVA. Nah, IVA itu apa? Jadi IVA itu adalah pemeriksaan screening untuk mendeteksi adanya kanker leher rahim pada wanita. Nah, seperti yang udah kita tahu juga, kalau kanker leher rahim ini juga merupakan salah satu kanker tertinggi di Indonesia pada wanita. Nah, kanker ini dapat dicegah salah satunya dengan melakukan pemeriksaan IVA ini. Jadi, pemeriksaan IVA ini dilakukannya dengan mengoleskan cairan asam pada mulut rahimnya. Jadi nanti dilihat apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada luka pada mulut rahimnya atau tidak. Kalau misalnya nanti sekiranya ada perubahan atau dilihat adanya luka, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun kalau tidak, ini pemeriksaannya itu dapat diulang 1 tahun sekali, seperti itu. Nah, kapan tanda-tanda yang harus diwaspadai kalau ibu-ibu ini harus melakukan pemeriksaan IVA, yaitu contohnya adanya perdarahan setelah setelah berhubungan, atau perdarahan setelah ibu-ibu ini menopause, kemudian perdarahan di antara sela-sela menstruasi, atau mungkin ada keputihan yang berlebihan. Itu ibu-ibu harus segera melakukan pemeriksaan IVA. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Lurah Cililitan, Bapak Kesra, Bapak RW, RT se-RW 09 dan jajarannya, teman dari tim kecamatan, pos kecamatan dan jajarannya, Bapak Ibu yang hadir semua yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Saat ini evaluasi demam berdarah yang bisa saya tambahkan adalah untuk rekapitulasi per minggu tanggal 40 minggu ke-47 dari surveilan Dinas Kesehatan, bahwa tingkat kelurahan kita ini kasus kita saat ini bertahan di dalam masih posisi 41 kasusnya. Di dalam RW 9 saya memberikan riwayat saat ini juga tidak mempunyai kasus. Kita berikan aplaus kepada kader. Yang perlu kita tekankan seperti kata Pak RW, bahwa sehat itu adalah kebutuhan. Jadi kebersihan itu adalah salah satunya yang harus untuk dalam pencegahan, sehingga untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Sehat lingkungannya, sehat jiwa, dan sehat semua yang harus kita dalam kelola di dalam lingkungan kita masing-masing. Di musim hujan ini trennya, siklusnya sudah mulai bertambah curah hujannya, sehingga harapan saya Ibu Kader yang luar biasa ini untuk semakin terus mengencangkan PSN-nya, tetapi harus ada plus, Bu. Plus itu adalah seperti ya menanam tanaman pengusir nyamuk, memberikan membuat ikan-ikan cupang untuk pemakan jentik. Untuk plusnya di rumah, mohon jangan menggantungkan pakaian-pakaian sekalipun musim penghujan. Jadi kita menata rumah sedemikian sehingga rumah kita itu mempunyai udara, cahaya, sirkulasi yang baik, sehingga kita dapat menikmati di dalam kesehatan kita nyaman, tentram, dan kita tetap hidup bahagia di rumah. Nah, yang paling efektif kata Bu Febri adalah PSN.
Artinya dampaknya kepada lingkungan tidak ada hal sesuatu yang kita membuat dampak kesehatannya terganggu, Pak. Jadi kalau fogging itu memberikan dampak lingkungannya tidak sehat kepada warganya pun, sehingga kita juga memberikan menyebabnya banyak tercemarnya polusi dan udara. Jadi yang paling utama itu pengendaliannya adalah PSN. Sudah sampaikan ya, jelas-jelas sehat dari kita sendiri, baru keluarga dan lingkungan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan kegiatan ke depan ini lebih efektif, juga lebih profesional. Tadi sudah sampaikan juga cara-cara bagaimana untuk mengatasi atau memberlakukan PSN tadi juga terkait dengan fogging. Memang kekurangpahaman kita terkait fogging ini juga masih ada di warga. Bukannya itu hal yang paling penting fogging itu, tapi ini paling belakang Pak Sumar ya. Kalau nggak perlu fogging nggak usah, karena ini akan merusak lingkungan juga udaranya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita semua tetap semangat, Pak Lurah ya, mohon izin, kader juga harus semangat ya, dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Karena juga waktu sudah siang, mungkin acara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.